Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jadi pada siang hari ini, apakah diantara adik-adik ada yang tidak hadir? Hadir semua, berarti semuanya bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Jadi adapun materi yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu mengenai pencemaran air. Mungkin diantara adik-adik semua sudah tidak asing lagi mendengar apa sih itu pencemaran air, bagaimana sih itu pencemaran air. Jadi ibu jelaskan sedikit ya. Pencemaran air adalah perubahan keadaan di suatu tempat seperti danau, sungai, lautan yang diakibatkan oleh ulah serta aktivitas manusia. Jadi danau, sungai, serta lautan dan air tanah ini merupakan siklus terpenting dalam kehidupan manusia, serta merupakan salah satu dari siklus hidrologi, di mana manfaat dari sungai dan lautan serta air tanah ini itu banyak. Yang pertama sebagai irigasi pertanian, yang kedua itu sebagai sumber bahan baku air minum, dan merupakan serta berpotensi sebagai objek wisata. Pencemaran air ini, air yang dikatakan tercemar apabila sudah tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Kemudian air yang tercemar karena ada sumber-sumber yang menyebabkan air tersebut tercemar. Adapun sumber-sumbernya, yang pertama yaitu limbah industri, di mana limbah industri ini bahan kimia cair dan bahan kimia padat, di mana bahan kimia cair dan padat ini seperti sisa bahan bakar, kemudian tumpahan oli serta minyak. Tumpahnya oli serta minyak ini mengakibatkan pencemaran air. Kemudian limbah pertanian, di mana limbah pertanian ini seperti pembakaran lahan, di mana lahan-lahan yang ingin digunakan warga untuk bertani itu untuk membersihkan sebelum ditanami sebuah tanaman itu, para warga biasanya melakukan pembakaran lahan. Kemudian penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan. Nah, penggunaan bom dan penggunaan bom serta racun ikan ini biasanya terdapat di sungai serta lautan, bahkan danau. Mungkin warga tidak sadar mengenai hal tersebut, makanya mereka menggunakan bom ikan, padahal bom ikan ini sangat berpotensi sebagai pencemaran air. Kemudian sampah rumah tangga, di mana sampah rumah tangga ini ada yang dibilang limbah cair, di mana limbah cair ini seperti sisa mandi, MCK, kemudian ada yang dikatakan sampah padatan, di mana sampah padatan ini seperti gelas, plastik, serta kaleng. Kemudian ada yang dikatakan sampah cair. Nah, sampah cair ini seperti sisa-sisa deterjen, kemudian sampah organik, di mana sampah organik ini terdapat sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran setiap rumah. Kemudian air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit. Adapun penyakit-penyakit yang
yang diakibatkan oleh pencemaran air ini seperti tipes, antara lain tipes, hepatitis, terkadang juga penyakit kulit. Apabila seseorang mempunyai kulit sensitif. Kemudian tanda bahwa air telah tercemar. Di mana tanda air telah tercemar ini seperti perubahan pada temperatur air, kemudian perubahan warna, bau, dan rasa. Mungkin itu saja materi yang sempat Ibu bawakan pada hari ini. Ibu minta semua siswa minggu depan itu menjelaskan apa yang telah Ibu jelaskan. Kemudian semuanya harus aktif dalam setiap proses pembelajaran, baik itu bertanya maupun menjawab apa-apa yang dipertanyakan serta dipertanyakan oleh temannya, ya. Sebelum Ibu akhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua karena telah mengikuti proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih.